Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11, hari ini Bu Nisa akan membahas mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Pengertian iman, di dalam buku yang kalian pegang, iman berasal dari kata bahasa Arab. Ya. Amana yu'minu imanan, yang artinya adalah percaya. Sementara kitab sama ya, berasal dari bahasa Arab dari kata kataba yaktubu kitaban, yang artinya tulisan, ketetapan, hukum ataupun buku. Nah, buku di sini yang dimaksudkan adalah kitab suci ya, kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi ataupun rasulnya. Nah, kitab itu dibagi kepada dua kategori. Yang pertama, kitab suci Samawi dan kitab suci Ardi. Kitab suci Samawi itu sumbernya itu yaitu dari wahyu, ya, sumbernya dari langit atau dari wahyu Allah. Kemudian yang kedua, kitab suci Ardi bersumber dari perenungan para tokoh agama, bukan dari wahyu. Contoh kitab suci Ardi seperti apa, Bu Nisa? Seperti kitab Weda, kitab Tripitaka. Ya, itu kan yang membuatnya adalah manusia. Jadi kita simpulkan pengertian iman kepada kitab adalah berarti kita meyakini bahwa kitab-kitab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya berisi petunjuk-petunjuk atau pedoman hidup manusia yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui perantara malaikat Jibril, ya, dan disampaikan dan yang harus disampaikan kembali kepada umat-umatnya. Nah, kalau di sini iman kepada kitab artinya meyakini bahwa kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi adalah sumber kebenaran mutlak yang harus diimani oleh setiap muslim. Nah, itu ya. Kemudian iman kepada malaikat pun termasuk salah satu rukun iman yang ada di dalam agama kita. Maka barang siapa yang tidak mengimani kitab-kitab Allah berarti dia sudah termasuk kepada orang yang kafir, ya, keluar dari Islam, tidak meyakini. Nah, kemudian kitab Allah menurunkan wahyu kepada nabinya tidak hanya berupa kitab, ya. Jadi tidak semua diberikan kitab, ada juga yang diberikan suhuf. Kalau kitab itu apa? Artinya kitab itu berarti wahyu-wahyu Allah yang dibukukan. Kalau suhuf adalah lembaran-lembaran saja. Ya, wahyu yang berupa lembaran-lembaran saja yang diberikan kepada sebagian nabi ataupun rasul. Nah, itu ya. Nah, baik, selanjutnya. Nah, ini kalau suhuf itu ajarannya berupa tuntunan moral. Ya. Ajarannya hanya tuntunan moral saja, dan umat-umat pada saat suhuf itu diturunkan wajib tentunya mengikuti, mengamalkan. Ya. Nah, di sini ada dalil di Quran surat Al-Baqarah ayat 4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya hari kiamat. Di sini jelas bahwa perintah Allah kepada kita umat Nabi Muhammad adalah meyakini, mengimani dan mengamalkan kitab Al-Quran. Dan kita pun diperintahkan untuk meyakini kitab-kitab sebelumnya. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau kitab-kitab sebelumnya kita hanya meyakini saja, ya, sebatas mempercayai saja, tidak harus mengikuti ajarannya. Ya, tidak harus mengikuti ajarannya, tetapi kita diperintahkan untuk meyakini, mengimani dan mengikuti ajaran Al-Quran yang memang turun kepada Nabi terakhir dan umatnya adalah kita, ya, umat Nabi Muhammad.
Nah, baik. Itu dia dalil yang pertama adalah Al-Baqarah ayat 4, perintah beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab selain Al-Quran. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu adalah yang pertama Taurat, kemudian Zabur, Injil, kemudian Al-Quran yang terakhir. Baik, kita masuk kepada Taurat. Nah, kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa, ya, umatnya adalah Bani Israel. Ya, kepada Nabi Musa, umatnya adalah Bani Israel. Kemudian, isi pokok ajaran kitab Taurat adalah 10 firman Allah. Ya, atau 10 firman Tuhan. Ada juga yang mengatakan 10 perintah Tuhan, tuh, ya. Kemudian bahasanya menggunakan bahasa Ibrani. Ya, kitab Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani. Nah, di sini kitab Allah memberikan kepada Nabi Musa Alkitab, yaitu Taurat dan Al-Furqan. Jadi disebut juga Taurat ini adalah Al-Furqan, yaitu yang berfungsi sebagai pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Ya. Mukjizatnya pada waktu itu Nabi Musa adalah diberikan tongkat yang digunakan untuk menghadapi Fir'aun, ya, dan digunakan untuk menandingi para penyihir pada waktu Nabi Musa. Itu banyak sekali tukang sihir, makanya Allah memberikan mukjizat tongkat, ya, yang bisa merubah sesuatu sebagai tandingan, ya, dari sihir mereka. Nah, isi perintah Tuhan yang pertama adalah ajaran tauhid, mengesahkan Allah. Kemudian nasihat-nasihat kebaikan, hukum-hukum syariat, kisah dan sejarah nabi-nabi terdahulu. Nah, di Taurat juga ternyata ada, ya, kisah-kisah dan sejarah nabi terdahulu. Nah, kemudian kalau yang ada di PPT itu perintah mengesahkan Allah sama larangan menyembah patung dan berhala, perintah menyebut nama Allah dengan hormat, perintah memuliakan hari Sabat atau hari Sabtu, perintah menghormati ayah ibu, kemudian larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan berdusta, dan larangan memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak benar. Ya. Kemudian Zabur. Nah, kalau kitab Zabur itu dijelaskan di Quran surat An-Nisa ayat 163. Kandungan dari kitab Zabur adalah zikir, nasihat, hikmah, dan tidak mengandung syariat karena Nabi Daud itu melanjutkan syariat dari Nabi Musa yang tadi, ya, melanjutkan syariat kitab Taurat. Ya, jadi tidak ada syariatnya, hanya melanjutkan kitab Taurat, ya. Nah, kitab Zabur ini berisi 150 surat. Ya, ada 150 surat. Itu dijelaskan dari tafsir As-Sobuni. Kemudian nama lain kitab Zabur, kembali ke Zabur, ya. Nama lain kitab Zabur itu Mazmur. Ya, sekali lagi, nama lain kitab Zabur itu adalah Mazmur. Ya. Dan kitab Zabur pun tidak ditemukan di dalamnya ada pembahasan tentang hukum-hukum karena masih meneruskan syariat hukum yang terdahulu dari kitab Taurat, ya, atau kitab yang diberikan kepada Nabi Musa. Isinya ada 3. Nah, isi kitab Zabur ada 3. 1, ajaran tauhid, tetap, ya, Allah mengajarkan untuk mengesahkan Allah. Kemudian kata-kata hikmah dan nasihat-nasihat kebaikan. Kitab Zabur bahasanya adalah bahasa Qibti, ya. Kitab Zabur bahasanya adalah bahasa Qibti. Sama umatnya pun adalah Bani Israel. Diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Terakhir adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada umatnya Bani Israel. Masih Bani Israel, ya, umatnya berarti sama. Dari mulai Nabi Musa
Kemudian Daud dan Injil itu umatnya bernama Bani Israel. Ya. Kemudian kitab Injil ini turun sebagai penyempurna ajaran Nabi Musa atau kitab Taurat. Ya. Nah, bahasanya yang digunakan pada kitab Injil ini adalah bahasa Suryani. Dalilnya ada pada Quran surat Al-Maidah ayat 46. Kalau di buku kalian itu Maryam ayat 30. Isinya kitab Injil ini satu sama masih ya mengesahkan Allah atau ajaran tauhid, kemudian hukum-hukum syariat, yang ketiga nasihat-nasihat kebaikan dan sejarah nabi-nabi terdahulu. Jadi diceritakan juga ya tentang nabi-nabi sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Apa yang disempurnakan? Syariat-syariat yang belum ada. Nah, dalilnya di dalam buku kalian itu terdapat di Quran surat Al-Maidah ayat 48. Nanti dalil-dalilnya kalian boleh baca, kemudian kalian boleh telaah, ya. Nah, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai kitab wahyu terakhir dari ajaran Islam dan diturunkan kepada Nabi terakhir pula sebagai Nabi penutup para Nabi, ya, Nabi yang ke-25. Isi dari kitab Al-Quran yang pertama adalah akidah tentang keyakinan, ya. Kemudian yang kedua tentang syariah atau hukum, baik yang berkaitan ibadah maupun muamalah. Muamalah itu apa? Muamalah itu adalah hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Maka disebutlah dengan muamalah. Kemudian yang ketiga, isi kandungannya mengenai akhlak atau etika. Ya, akhlak atau etika yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, mulai dari beretika dengan diri sendiri, dengan keluarga, orang lain, dan lingkungan sekitar. Kemudian yang keempat adalah kisah-kisah umat terdahulu. Ya, dalam Al-Quran pun diceritakan kisah-kisah sebagai nasihat untuk kita, sebagai teladan, dan sebagai hikmah yang bisa diambil manfaatnya. Kemudian selanjutnya adalah berita-berita tentang masa yang akan datang atau akhirat. Ya, jadi dalam Al-Quran itu diceritakan tentang bagaimana hari kiamat terjadi, bagaimana keadaan di hari kiamat, apa yang akan Allah lakukan, apa yang akan kita dapatkan di hari kiamat. Yang terakhir adalah tentang prinsip dan dasar hukum-hukum yang berlaku bagi alam semesta, termasuk manusia. Jadi ada prinsip, ada hukum-hukum yang memang Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran untuk kita dan untuk alam semesta ini. Jadi ketetapan-ketetapan Allah, ya. Nah, anak-anak, tentunya ketika kita meyakini akan kitab-kitab Allah, kita pun harus tahu kedudukannya itu untuk apa. Kitab-kitab Allah itu yang pertama sebagai pedoman hidup bagi manusia dalam berhubungannya dengan manusia atau dengan Allah. Kalau dengan Allah disebut apa? Hablum minallah, ya. Kalau dengan manusia disebut dengan hablum minannas. Kemudian sebagai pedoman hidup manusia dalam hubungannya terhadap diri sendiri. Jadi kita sebagai manusia pun punya aturan-aturan, punya pedoman yang harus kita laksanakan supaya kita menjadi manusia yang bahagia, yang selamat, ya, karena sesuai dengan aturan-aturan yang Allah sudah tetapkan. Kemudian Al-Quran juga mengatur untuk kita ketika berhubungan dengan manusia yang lain. Bagaimana kita berhubungan dengan manusia yang lain, bagaimana kita bermuamalah atau misalnya mengadakan kayak contoh misalnya bisnis, kemudian pemerintahan itu pun diatur. Kemudian yang terakhir sebagai pedoman hidup manusia dalam hubungannya dengan alam dan lingkungan. Jadi bagaimana sih caranya kita menjaga lingkungan gitu ya.
kemudian menjaga alam, itu ada ya di dalam Al-Quran, di dalam kitab-kitab Allah. Hikmahnya apa? Hikmah itu adalah sesuatu yang bisa kita ambil ya dari hikmah beriman kepada kitab suci atau kitab-kitab yang Allah turunkan. Yang pertama, mempermudah kehidupan manusia dan tidak mempersulit. Benar. Allah memberikan peraturan-peraturan, undang-undang, itu pasti tidak sedikit pun mempersulit. Ya, jadi jikalau kita masih merasa sulit ketika melaksanakan sholat, aduh sholat itu ya luar biasa gogodana gitu ya, godaannya tuh luar biasa untuk mendirikan sholat. Nah, sejatinya kalau kita faham makna dari sholat itu sendiri adalah untuk ketenangan kita, kebahagiaan kita, maka mungkin beban yang terasa berat ketika mau sholat itu tidak akan ada. Ya, jadi sebetulnya tidak ada yang sulit gitu. Mungkin kita saja yang mempersulit diri sendiri gitu kan, karena belum yakin, karena belum siap, belum percaya, belum beriman bahwa sholat itu bisa memberikan kebahagiaan untuk kita, keselamatan untuk kita gitu ya. Dan kita ini butuh Allah, bukan Allah yang membutuhkan kita. Ya. Allah sama sekali tidak membutuhkan kita. Maka karena kita banyak kebutuhan, dekati Allah dengan cara sholat. Nomor satu itu sholat itu ya, cara kita supaya dekat dengan Allah. Kemudian yang kedua, mengatasi berbagai perselisihan dan perpecahan di antara manusia. Ya, di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bagaimana sih hubungan kita dengan orang lain. Itu kan harus seperti apa. Maka pasti akan mengurangi perselisihan dan perpecahan. Kemudian membimbing manusia agar melakukan tindakan yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Allah tidak pernah memberikan aturan yang memberatkan. Bahkan di setiap satu aturan pun pasti ada optionnya. Misalnya, sholat itu wajib. Tapi ketika dia sakit, dia boleh sholat sambil berbaring. Bukan tidur ya, tidur mah perem gitu ya. Sambil berbaring. Kemudian jika dia tidak kuat ketika berbaring dengan gerakan, dengan isyarat mata. Mungkin dia itu dalam keadaan yang begitu parah, sholatnya tangannya nggak bisa bergerak, atau misalnya stroke gitu ya, maka sholat dengan isyarat mata. Kemudian wudhu, tidak semua orang harus berwudhu ketika sholat ya. Ketika ada orang yang sakit dan tidak boleh menyentuh air, maka dia bertayamum ya. Atau orang yang bepergian gitu ya, naik pesawat gitu kan, pesawatnya harus turun dulu dan sholat di masjid kan tidak. Nanti bisa dijama gitu kan, sholat di kendaraan juga kan bisa. Nah itu ya, jadi Allah itu memberikan sesuatu aturan sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian agar memahami perintah-perintah Allah benar. Jadi adanya kitab, berarti kita diwajibkan untuk mengetahui sebetulnya perintah-perintah Allah itu apa sih? Ya, Allah merintahkan kita supaya kita mendapatkan kebahagiaan itu apa saja. Nah itu ada di dalam Al-Quran. Jadi ada bukunya gitu ya, kita dimudahkan untuk mengetahui hal tersebut. Nah, kemudian ini ada kedudukan kitab Al-Quran di atas kitab-kitab sebelumnya. Yang pertama, menyempurnakan syariat orang terdahulu yang masih bersifat lokal. Ya, jadi kitab Taurat, Injil, dan Zabur itu syariatnya lokal untuk umat-umat yang pada saat itu saja. Tetapi kalau kitab suci Al-Quran itu global. Semua umat bahkan sampai akhir zaman. Mengoreksi kekeliruan penulisan kitab atas penyalahgunaan tangan-tangan jahat manusia. Jadi dulu pun termasuk kitab-kitab sebelumnya itu banyak sekali yang mengoreksi gitu ya, merubah-merubah. Nah, Al-Qur'anlah yang menyempurnakan, membukukan, inilah yang tidak bisa dirubah-rubah lagi ya. Bahkan Allah pun benar-benar memberikan isyarat bahwa Al-Qur'an itu tidak bisa dirubah-rubah ya, atau diperbaharui. Jadi kemudian yang ketiga, menjadi tolak ukur kebenaran atas kitab-kitab yang lain. Maksudnya Al-Quran itu adalah penyempurna syariat-syariat dan menjelaskan kebenaran-kebenaran yang memang sudah di batas akhir gitu ya. Kemudian membenarkan juga kitab-kitab yang lainnya. Menjaga keotentikan ajaran Allah semenjak Nabi Adam sampai akhir zaman. Di dalam Al-Quran Allah benar-benar istilahnya kayak mengulang kembali semua kisah para nabi,
Bahkan sampai akhir zaman pun Allah sudah sampaikan apa yang akan terjadi gitu kan. Atau misalkan dari kisah Nabi Adam, Idris, itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian yang terakhir, penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya. Nah, ini berarti menyempurnakan syariat-syariat yang belum ada atau yang belum jelas dari kitab-kitab sebelumnya. Baik anak-anak, nah itu penjelasan dari Bu Nisa, hikmah, kemudian sikap apa yang harus kita munculkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai indikasi bahwa kita beriman kepada kitab suci sebelumnya. Itu ada di dalam buku ya, kalian bisa pahami. Ada beberapa pertanyaan yang hari ini boleh kalian jawab, kan boleh ya, harus ya setelah kalian membaca materi ini. Yang pertama, silahkan kalian cari di dalam di internet mengenai Bani Israel, ya, kisah Bani Israel. Kemudian apa perbedaan dari umat dari mulai kitab Taurat, ya, kitab Taurat itu Nabi Nabi Musa, ya. Perbedaannya Bani Israel pada saat Nabi Musa, kemudian Nabi Daud, dan terakhir Nabi Isa itu apa? Ya, silahkan dicari. Kemudian sebutkan juga silsilah, sebetulnya Bani Israel itu keturunan siapa? Tuh ya. Jadi tugas yang pertama, 1, silsilah Bani Israel, ya. Kalian jelaskan silsilah Bani Israel. Tugas yang kedua, apa perbedaan dari kaum Bani Israel yang ada pada saat Nabi Musa, yang kedua Nabi Daud, dan yang ketiga Nabi Isa. Ya, itu saja tugasnya. Silakan nanti dikumpulkan di ruang belajar. Terima kasih anak-anak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.